روح سيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وأصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Inna hadzal haditha yufidu anna al-amala as-saliha yakunu sababan lidukhulil jannati ma'a annahu thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yatagammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Habibuna wa Qurratu A'yunina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallama, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunji Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Para asatiza, Ustaz Syarif, Ustaz Jamal, Ustaz Hasan, dan semua para asatiza, para hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa para habaib Ami Alwi Albar, dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan hadis yang dimana Nabi sampaikan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal jelas dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Dan di antara halal dan haram tersebut umurun mushtabihat, ada perkara-perkara yang masih syubhat,
yang masih samar-samar. Hadis ini termasuk hadis yang menjadi usulul Islam. Para muhaddithun mengatakan hadis terkait masalah halal itu jelas, haram itu jelas, dia masuk kepada pokok-pokok ajaran Islam. Saya teringat dulu ada seorang ahli hadis yang masyhur, yang terkenal, bernama Imam Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman, lahir 202 Hijriah. Beliau ketika menyusun kitab Sunan Abi Daud yang terkenal dengan nama Sunan Abi Daud, diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra. Selesai Imam Abu Daud menyusun kitab sunannya, innahu arada ala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab tersebut dipresentasikan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Diperiksa oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dibaca lagi. Selesai dibaca, fastahsanahu. Imam Ahmad menilai kitab ini adalah kitab yang sangat baik, kitab yang sangat bagus. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450, wafat 505 Hijriah, Hujjatul Islam. Beliau mengatakan, berikan saya Al-Quran dengan Sunan Abi Daud, sudah cukup saya mengistinbat hukum Islam. Al-Quran sama Sunan Abi Daud itu sudah cukup, kata Imam Ghazali, untuk saya mengeluarkan hukum-hukum di dalam agama Islam. Berarti ini kitab sangat penting di dalam sejarah intelektual keilmuan agama Islam. Sangat penting. Dan paling sahih setelah Sahih Muslim, menurut sebagian ulama. Jadi yang paling sahih Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada yang mengatakan Sunan Abi Daud, sebagian mengatakan tidak, bukan Sunan Abi Daud, hanya masyhur populernya Sunan Abi Daud. Tapi yang paling sahih Sunan An-Nasa'i. Setelah itu baru Sunan Abi Daud. Namun perhatian ulama terhadap kitab ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita dapat kitab-kitab yang judulnya Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, As-Sunanul Kubra, Imam Baihaqi, Sunan Ad-Darimi, itu artinya hadis-hadis yang mereka kumpulkan hanya tertuju kepada masalah hukum. Umumnya demikian, kecuali Sunan Tirmizi. Karena Sunan Tirmizi sebagian ulama menamakan bukan sunan, tapi jami'. Karena tidak hanya membahas masalah hukum, tapi lebih luas lagi. Tapi definisi asal daripada sunan adalah Kitabul Hadis Al-Murattabu ala Abwabil Fiqh, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, sehingga penulisannya tidak berbeda dengan penulisan kitab fikih. Sistematika penulisan kitab fikih pasti diawali rata-rata, khususnya mazhab Syafi'i, umumnya itu diawali dengan bab taharah, bab bersuci. Nah, kitab-kitab sunan rata-rata di awal pembahasan babut taharah, bab bersuci. Jadi sistematikanya sama persis dengan penulisan kitab fikih. Nah, Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, ini asli orang Afghanistan.
Sijistan. Dr. Abu Khalil Syauqi dalam kitab Atlas Hadis Nabawi menyatakan Sijistan itu kalau disebutkan di zaman kita itu masuk wilayah negara Afghanistan. Nah, beliau dilahirkan di tempat tersebut. Dan beliau luar biasa di dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Dari sekian banyak hadis Nabi yang beliau koleksi, yang beliau kumpulkan, beliau berhasil mengumpulkan 500.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari 500.000 itu beliau seleksi lagi. Beliau cari tahu mana yang lebih kuat. Akhirnya tersaring jadi 4.800 hadis. Itulah yang nanti hadis-hadis tersebut dimasukkan di dalam kitab sunannya. Jadi kitab sunan itu bukan hadis-hadis yang keseluruhan yang dimiliki oleh Abu Daud, tidak. Kalau 500.000 itu entah berapa jilid. Tapi karena mereka para ulama ahli hadis biasanya punya sifat, punya karakteristik itu al-ihtiyat fin naql wal akhz. Mereka sangat berhati-hati ketika mengambil riwayat dan menukilkan riwayat, sehingga diseleksi lagi dari 500.000 diseleksi jadi 4.800 hadis. Yang menarik, beliau katakan dari hadis yang diriwayatkan dari 500.000 sampai disaring jadi 4.800, beliau mengatakan semua hadis yang saya kumpulkan 500.000 itu dan tersaring jadi 4.800, dia kembali kepada 4 hadis saja. Jadi 500.000 itu dia kembali ke 4 hadis. Salah satunya hadis ini, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal bayyin, jelas. Wal haram bayyin, jelas. Di antara keduanya syubhat, hal yang samar-samar. Sikap kita bagaimana? Kalau mendapati hal yang samar-samar status hukumnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau yang ragu tinggalkan. Kerjakanlah yang kalian yakini. Itu ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghadapi satu hukum yang kita belum tahu statusnya, lebih baik ditinggalkan dulu. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kalau saya punya uang misalnya 10 dinar dan 1 dinar itu haram, kemudian tercampur, saya bingung mana yang halalnya, mana yang haramnya. Maka untuk menjaga tidak terjatuh dari keharaman, yang 10 dinar itu saya tinggalkan, karena sebab ada 1 dinar yang haram. Itu yang disebut sifat wara', meninggalkan yang syubhat. Itu yang pertama, hadis halal dan haram ini menjadi hadis usulul Islam, pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua, kata beliau, hadis innamal a'malu binniyat. Jadi dari 500.000 hadis dia kembali ke 4, salah satunya al-halal bayyinun, dan yang kedua adalah innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung di niat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 wafat 204 Hijriah, beliau mengatakan hadis tersebut thuluthul ilmi, dia masuk sepertiga ilmu. Hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan
Hadzal hadits yadkhulu fi sab'ina baba min abwabil fiqh. Hadis tentang niat ini dia masuk di dalam topik kajian fikih 70 bab. 70 bab fikih masuk hanya membahas hadis innamal a'malu binniyat. Karena semua yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita itu pasti ada niat di situ. Tidak ada ibadah melainkan di situ ada niat. Mulai dari sholat kita diajarkan niat. Mulai dari puasa, zakat, haji, umroh, berkurban, semua harus ada niat. Ada yang niatnya bersamaan dengan perbuatan ibadahnya. Ada niatnya dulu baru perbuatan ibadahnya, seperti puasa, niat dulu. Perbuatannya nanti. Ada yang berbarengan sholat. Ada yang berbarengan zakat. Ada yang berbarengan haji. Nah itu semuanya menggunakan niat. Makanya benar apa kata Imam Syafi'i, bahwa dia masuk di dalam 70 pembahasan fikih, 70 bab. Dan hadis ini juga menjadi tradisi para ahli hadis ketika menulis kitab-kitab hadis. Kebanyakan dari mereka mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Seperti hadis Sahih Al-Bukhari. Di awal beliau nukilkan hadis tersebut, semua amalan tergantung niat. Alasannya dua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi. Beliau mengatakan alasan ulama hadis menempatkan hadis niat di awal penulisan kitab mereka, itu alasan yang pertama mengingatkan pengarang kitab, mengingatkan pengarangnya sendiri. Jadi Imam Bukhari menulis itu mengingatkan dirinya bahwa yang dia tulis ini semata-mata niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, litanbih, untuk peringatan kepada orang yang baca, bahwa ketika membaca, mau mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu, maka perhatikan niat. Kau baca kitab hadis ini untuk apa? Nah, sehingga diletakkan hadis niat di bagian paling awal. Innamal a'malu binniyat. Salah satu sahabat Imam Syafi'i bernama Abdurrahman bin Mahdi. Beliau pernah mengatakan, man arad an yusannifa kitabah falyabda bihadzal hadis. Siapa yang ingin menulis kitab, hendaklah dia memulai isi kitabnya itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini fondasi. Sepertiga ilmu ada di hadis itu. Di dalam kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, Muhammad Amin Naqsabandi, bukan Syinkiti, Naqsabandi. Nama kitabnya Tanwirul Qulub. Beliau tariqah Naqsabandiyah, orang Kurdi tapi hijrah ke Mesir. Nah, jadi guru besar di Mesir. Di dalam kitab tersebut, malaikat yang Allah tugaskan ada yang mencatat amal kita, amal baik, amal buruk. Di dalam hadis Nabi katakan man hamma bihasanatin, siapa yang punya tekad berbuat baik, ditulis oleh Allah Ta'ala satu kebaikan, masih niat, belum melakukan. Malaikat-malaikat yang bertugas mencatat amal itu yang masih tersembunyi dalam hati, mereka mengetahui niat itu baik, itu mengeluarkan aroma minyak kasturi. Jadi malaikat cium, oh berarti di dalam hatinya niatnya baik, dicatat kebaikan. Tapi kalau dalam hatinya niatnya buruk, maka mengeluarkan aroma bau busuk, bau bangkai, jifah, kozirah. Maka malaikat mencium, oh berarti dalam hatinya ada niat yang busuk, dicatat sebagai suatu perbuatan yang tidak baik.
Itu sebab apa? Niat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad, beliau mengatakan sebab niat ini amalan yang sedikit menjadi pahalanya besar, dan sebab niat amalan yang besar, yang banyak, karena niatnya itu kurang banyak dalam kebaikan, maka yang besar jadi kecil. Rubba qalilin katsarahu niyat. Ada kalanya amalan yang sedikit niat memperbanyak pahalanya. Rubba katsirin qallalathu niyat. Dan ada kalanya amalan yang banyak dengan sebab niat yang tidak baik menjadi sedikit dan kecil pahalanya. Pengarang Maulid Simtud Durar Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau punya sahabat selalu hadir di majlisnya. Al-Habib Ali pernah menyatakan di hadapan seluruh jamaah bahwa di antara kita semua, orang yang amalannya paling banyak dia, amal ibadahnya paling banyak dia, sahabatku ini. Padahal secara kasat mata ini orang pedagang, berbeda dengan yang lainnya. Kebanyakan mereka ulama yang hanya sibuk ibadah. Tapi Habib Ali mengatakan, ini sahabat saya ini, di antara kita semua, dia punya amalan ibadah lebih banyak daripada kita. Maka heran, wahai imam, kita ini kan sibuk di masjid, di majlis, di mahad, di pesantren, kita ibadah, kita zikir. Nah ini kita tahu fulan ini, beliau pedagang di pasar, bagaimana kok amal ibadahnya lebih banyak dari kita? Kemudian Habib Ali mengatakan, coba kalian tanya kepada dia, setiap hari sebelum beliau melaksanakan sholat subuh, apa yang dilakukan? Maka ditanya, apa yang kau lakukan sebelum melaksanakan sholat subuh? Maka dia ceritakan, tiap kali saya bangun tidur, mau melaksanakan sholat subuh, saya mandi dulu, habis mandi saya sholat 2 rakaat, sambil menunggu waktu subuh, saya punya buku kecil, buku saku. Nah, saya tulis rencana amal baik saya 1 hari penuh nanti. Nanti kalau sempat mau buat sholat duha, berapa rakaat, mau buat ini, mau buat itu, mau sedekah, mau ini, mau baca Al-Quran. Sampai malam, tahajud sekian. Semua ditulis amal baik tersebut. Nah, tapi kenyataannya nanti, kan pedagang, tidak mungkin semua yang direncanakan itu dilakukan. Tapi niat dia sudah tersampaikan, dihitung sebagai pahala, maka dia lebih banyak pahala amalnya, ibadahnya dibanding kita karena sebab niatnya. Itu. Jadi niat itu penting sekali. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Ada satu kitab berjudul Al-Matjaru Rabih. Al-Matjaru Rabih. Kitab itu membahas cara beramal yang baik dan benar, dan juga beramal dengan cerdas. Orang kalau kerja itu yang lebih hebat mana? Kerja keras atau kerja cerdas? Kerja cerdas. Kerja cerdas lebih baik. Kerja keras tapi tidak cerdas, kualitasnya pasti di bawah. Itu yang bangunan megah. Yang kerja tukang, kerja keras. Tapi arsiteknya itu yang dapat uang lebih banyak. Karena dia kerjanya apa? Kerja cerdas. Dia desain itu, bagaimana bangunan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga di kitab itu mengajarkan apa? Kerja cerdas. Maknanya amal cerdas. Bukan amalnya banyak, tapi amalnya cerdas. Salah satu poin penting di situ mengenai masalah niat. Contoh niat menikah. Ditulis oleh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Nama kitabnya Kitabun Niat, kitab tentang niat.
Orang kalau niatnya baik ketika menikah, pahalanya besar. Di situ beliau uraikan satu persatu. Pertama, niat nikah melaksanakan perintah Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yataqun. Yang kedua, sudah dapat satu pahala. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi. Nabi bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang ketiga, iffah, terjaga dari maksiat, dari zina, dapat pahala 3. Yang keempat, beliau katakan niat punya turunan sehingga nanti Nabi banggakan di hari kiamat. Tanakahu takatharu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian ya menikah, banyak anak. Salah arti. Bukan perbanyak menikah, perbanyak anak. Perbanyaklah kalian, tapi tanakahu itu maknanya begitu juga tuh. Nikahlah ya. Ada direkam, jadi kalau enggak direkam masih bisa. Tanakahu tazawazu takatharu, nikahlah kalian, perbanyaklah turunan, aku banggakan kalian di hari kiamat. Ini maknanya adalah banyak anak tapi dia mampu mendidik anaknya menjadi orang baik. Itu yang Nabi banggakan. Bukan banyak anak, anaknya 20 semuanya meninggalkan sholat. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Nabi banggakan kita mampu mendidik anak kita dengan jumlah yang banyak, tapi kita mampu mendidik mereka jadi anak-anak yang baik, yang bertakwa kepada Allah. Maka itu yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Sudah dapat 4 niat. Niat kelima lagi, ingin melahirkan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Niat ketujuh, ingin jadikan anak turunan nanti ulama. Itu kalau diuraikan niatnya berapa banyak pahala. Nah, niat inilah yang nanti akan membuat keberkahan terhadap pernikahan tersebut. Ada hadis Nabi katakan, salasun, ada 3 golongan itu wajib bagi Allah, haqqun 'alallah aunuhum, wajib bagi Allah menolong mereka. Kata wajib di sini bukan berarti dalam masalah akidah ya. Karena Allah tidak boleh dikatakan wajib melakukan ini, wajib itu. Tapi redaksi hadisnya ini menunjukkan pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada 3 golongan tersebut. Yang pertama di situ dikatakan, ya saya tidak sebut secara urutan, an-nakih yuridun nikah li'iffah. Orang yang mau menikah, niat menikahnya agar terjaga dirinya daripada maksiat perzinahan. Kata Nabi, kalau niatnya baru satu, padahal niatnya baru satu tuh, niat semacam itu, pasti Allah tolong dia untuk menikah. Allah akan bantu dia sehingga dia mampu melakukan pernikahan. Yang kedua, yang akan ditolong oleh Allah, mujahid fisabilillah, orang yang sedang berperang di jalan Allah. Itu berapa banyak kisah-kisah ketika orang itu berjihad ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi perang Badar, Allah kirim malaikat sehingga Abul Qasim As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudul Unf menyebutkan beberapa musuh itu tiba-tiba terpotong, tapi tidak lihat ada orang yang memotongnya. Dan saksinya sahabat, dia melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melihat tadi ada musuh di hadapan saya, tidak ada yang memotongnya, tiba-tiba dia jatuh, sudah terbelah dia punya dada. Kata Nabi, itu yang memotong adalah malaikat, dibantu oleh Allah, mujahid fisabilillah. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, ada salah satu sahabat ketika dia diserang oleh musuh, dia seorang diri, dia dikeroyok, dia masuk di satu tempat, dia sembunyi, di luar semuanya musuh, dia memberanikan diri, saya
akan keluar menghadapi mereka. Karena terngiang-ngiang di kepalanya ada ancaman dari Nabi, al-firaru minal jahfi, lari dari medan perang termasuk dosa besar. Padahal bagi dia itu dikecualikan karena dia seorang diri. Ya, untuk menyelamatkan diri sesaat, setelah itu dapat pasukan muslim, dia gabung lagi kan tidak masalah sebenarnya. Tapi dia memilih apa? Saya harus maju. Seorang diri. Ketika dia keluar, dia lihat musuhnya sudah tidak ada. Satu pun tidak ada. Dia hanya lihat satu sudah sekarat. Satu musuh sudah sekarat. Dia heran, kenapa kau bisa seperti ini? Dia katakan tadi ada pasukan kuda yang dipimpin oleh orang berjubah putih. Jumlahnya tidak terhitung, sejauh mata memandang itu semua pasukannya. Mereka menyerang dari belakang kami. Semuanya lari. Ada beberapa hilang. Yang tersisa hanya saya. Kemudian dikasih pesan sama orang yang berkuda putih itu, kami biarkan hidup untuk kau sampaikan kepada mujahid yang ada di dalam tempat tersebut, bahwa kalau kau berjuang karena Allah, jangan takut, Allah akan mengirim bantuan lewat malaikat-malaikatnya. Jadi pasti ditolong sama Allah Ta'ala. Dan ini yang membuat mental-mentalnya para pejuang mujahid fisabilillah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada rasa takut sama sekali. Karena mereka sudah dididik oleh Nabi memiliki keyakinan ketika berjuang di jalan Allah, Allah sendiri yang akan menolong. Allah pasti membantu. Ini jihad yang saya maksud, jihad yang terpenuhi syaratnya. Bukan jihad yang membabi buta. Harus tahu masalahnya apa ini kita berperang. Tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan, seterusnya. Itu undang-undangnya sudah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada rasa takut mereka. Salah satu sahabat bukan seorang pejuang, namanya Amrun. Tapi karena sudah dididik oleh Nabi Muhammad, dididik oleh guru-gurunya dari kalangan sahabat Rasul, ketika dengar informasi mau jihad melawan siapa? Persia. Peperangan namanya Ghazwatul Qadisiyah. Perangnya namanya Ghazwatul Qadisiyah. Dia dengar kabar bahwa pasukan-pasukan hendak mau pergi berjihad melawan Persia. Ini di zaman setelah wafatnya Nabi, di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena dia bukan seorang pasukan, tapi punya semangat jihad yang luar biasa, dia bingung lihat pasukan sudah lengkap dengan pakaian perangnya, dengan pedangnya, dengan kudanya. Dia lihat di luar rumahnya sudah berbaris dengan rapi. Maka dia minta kepada istrinya, wahai istriku, mana baju perang saya? Kamu ini selama ini gak punya baju perang. Pedang tidak ada. Dia bingung, saya mau ikut perang itu, saya mau jihad. Dia masuk ke dapur, dia ambil pisau dapur. Baju perang tidak ada, dia lihat ada baskom itu. Dia buat jadi baju perang, pakai tali, pakai ikat. Helmnya pakai balangang. Pokoknya yang di dapur itu dia jadikan sudah. Dipakai di kepala, itu baskom di dada, pisau-pisau dapur. Keluar bingung, kendaraan tidak ada. Dia punya himar. Yang lain kuda sama unta, dia punya himar. Akhirnya dia ikut barisan. Waktu masuk ke barisan, semua mata tertuju kepada ini. Mau perang atau mau masak? Ada balangang, ada pisau dapur. Heran mereka. Tapi orangnya memang punya semangat luar biasa. Mereka tanya, ya fulan, ini kita mau perang. Dia bilang, ya, saya punya hanya ada ini. Yang penting kan jihad. Oh, baik. Nah, pada waktu itu mereka lagi cari delegasi. Siapa kira-kira sebelum berperang biasanya diutus delegasi, mereka diplomat dulu, berdialog dulu. Bagaimana nih? Apakah kita berdamai atau kita berperang? Biasanya begitu.
Lagi bingung siapa yang jadi diplomat ke Persia. Cari-cari dapat dia. Ente saja yang jadi diplomat ke Persia. Amrun namanya. Dia juga siap-siap juga. Lebih baik siap. Nanti saya berangkat sendiri ke sana. Berangkatlah mereka. Sampai di lokasi yang dekat dengan medan perang tersebut. Di zaman itu sudah buat semacam jadwal kalau berperang di mana. Makanya lokasinya selalu tepat. Di Badar terjadi di Badar, Uhud gitu. Kecuali perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu pengkhianatan banyak. Dikeroyok umat Islam waktu itu. Maka Amr ikut sampai di lokasi itu, sudah dekat. Orang Persia sudah ada 200.000 pasukan orang Persia. Wafir riwayat 150.000. Umat Islam itu hanya berapa? 3.000. Sedikit. Tidak sampai 100.000. Ada yang mengatakan 40.000, ada riwayat berbeda, tapi jumlah musuh jauh lebih besar. Maka dipanggil, wahai Amr, kamu siap menghadap Raja Persia? Siap. Dengan balangang, dengan apa, pisau dapur, dengan keledai. Dia pergi sampai di depan istana. Penjaga heran, ini kamu siapa? Saya delegasinya umat Islam. Lihat dari ujung kepala dan kaki. Ini ada balangang, ada pisau dapur. Kira-kira waras tidak nih orang? Ya ada takut. Dan fisiknya pendek kecil dalam riwayat. Bukan berbadan besar, pendek kecil, kurus. Saya delegasinya umat Islam. Saya mau ketemu raja kalian. Sabar dulu, kami lapor dulu ke raja ya. Dilaporlah ke raja Persia. Ini ada delegasi dari umat Islam. Oh, suruh dia masuk. Tapi raja, ini orang sudah masuk, suruh. Iya sudah. Dia masuk, biasanya kalau masuk kendaraan taruh di luar. Ketika gerbang dibuka, dia masuk dengan himarnya dalam istana. Semua orang Persia, pasukan Persia bingung. Ini mau marah juga bingung, mau bunuh juga bingung. Masuk dia sampai menghadap. Sebelum menghadap, Raja Persia memanggil pasukannya, pejabat-pejabatnya, kalian keluarkan kekayaan kita. Kita tunjukkan kebesaran kita di hadapan umat Islam. Keluarkan permadani yang terbuat dari emas, keluarkan semua kursi-kursi yang mewah, keluarkan semua. Mereka melihat bagaimana besarnya kerajaan Persia. Dikeluarkan permadani yang mewah, kursi yang mewah. Dia dibuat dengan sulaman-sulaman emas. Masuk dia menghadap raja. Raja bilang, mana utusannya? Ini tidak salah ini. Utusan mau perang besar nih. Perang besar antara Persia dengan umat Islam. Utusannya begini. Dia bicara dengan lantang. Dia bilang, wahai raja, saya datang kemari mau nyatakan, kalau kalian tidak menyerah, kami akan musnahkan kalian. Aslim taslam. Islam selamat. Tapi kalau tetap kalian tidak mau, maka tunggu kehancuran bagi kalian. Dia ambil pisau dapur, itu kursi-kursi emas, dia potong-potong. Di hadapan raja, permadani dipotong-potong. Kemudian dia bungkus. Dia bilang, ini harta rampasan perang. Saya mau bawa pulang. Itu raja bingung. Raja bilang, tahan dulu, tahan. Kamu ini siapa? Saya delegasi. Bukan yang saya tanyakan, bukan itu. Kamu ini apakah hidup di zaman nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, iya. Saya hidup di zaman nabiku yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya itu kalau bersama Nabi, saya orang yang paling di belakang. Saya tidak pernah di depan. Artinya kalau mau hitung derajat saya ini sahabat yang paling di belakang. Dan saya tidak pernah bersama Nabi sejajar, tidak pernah. Jadi kalau hidup bersama Nabi, benar saya hidup bersama Nabi. Tapi saya selalu di belakang, tidak pernah berbicara secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, saya mau pamit. Ini sebagai peringatan.
harta kalian ini saya jadikan ghanimah, harta rampasan perang. Saya mau balik dulu, mau lapor kepada saya punya pasukan, saya punya pimpinan. Balik dia. Semua terdiam. Terus raja bilang, ini yang paling belakang model begini. Ini yang paling di belakang, hidup di zaman Nabi, sahabat yang paling di belakang, modelnya kayak begini. Bagaimana yang paling depan? Wah, kayaknya kita harus pikir-pikir. Ya. Ini tidak normal ini. Akhirnya mereka tetap juga inisiatif berperang yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas dan juga beberapa sahabat lainnya. Meledaklah peperangan tersebut, Ghazwatul Qadisiyah, dan umat Islam berhasil menang pada waktu itu dan menguasai Persia waktu itu. Mereka kuasai sampai ke istana-istananya. Kemudian raja-raja memiliki anak perempuan dibawa ke Madinah. Dilihat oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ada wanita-wanita yang memang secara fisik dia itu adalah bangsawan. Ada yang budak, macam-macam di situ, dirantai mereka. Kemudian Imam Ali melihat itu, ia melapor kepada Sayyidina Umar, ini siapa nih wanita-wanita ini? Dikatakan itu adalah putri daripada Raja Persia. Kata Imam Ali, tidak boleh kita perlakukan begitu. Walaupun mereka itu sekarang jadi tawanan kita, mereka tetap anak para raja yang wajib kita harus hormati mereka. Tidak boleh kita hinakan seperti ini. Itu ajaran Nabi Muhammad, anzilun nasa manazilahum. Posisikan manusia sesuai derajat mereka. Mereka punya orang tua sudah terbunuh, kerajaan sudah runtuh, dalam keadaan hancur mereka sekarang. Sekarang saatnya kita berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan perbuatan baik kita ini mengantarkan mereka ke agama Islam. Akhirnya dilepaskan itu, benar, dinikahkan dengan Imam Husain. Sahar Banun namanya. Menikah dengan Imam Husain yang masuk Islam, jadi wanita soleha. Dari rahimnya terlahir seorang ulama besar dari ahli bait Nabi, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, yang disebut sebagai As-Sajjad. Nah, di sini kita melihat bagaimana keberanian umat Islam pada waktu itu, karena memang mereka berjuang itu benar-benar di atas kebenaran. Jadi jihad itu bukan artinya teroris. Jihad itu memberantas kezoliman dan ketidakbenaran. Kalau waktu dulu di Indonesia penjajah merampas negeri kita, saat itu berperang jihad yang benar, karena kita mempertahankan negeri kita. Atau kita melihat ada orang tertindas, istilah kalau orang Islam sekalipun jahat disebut bugot, pemberontak, itu wajib untuk dilawan dengan peperangan dalam syarat-syarat yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jihad itu jangan diartikan hanya sifatnya perang fisik saja, tapi jihad itu maknanya luas. Dan makna jihad yang sesungguhnya itu adalah membela kebenaran, menghilangkan kezoliman, penindasan. Setelah itu umat yang non muslim hidup bahagia. Mereka ibadah di Palestina, tidak ada tempat ibadah yang dirusak. Bisa ibadah di tempat mereka, tidak ada yang diganggu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk ke gereja waktu itu, kanisa, tiba waktu sholat, beliau sholat di dalam gereja. Tapi ini jangan disalahpahami. Itu sholat dalam gereja waktu itu masjid belum ada. Ini masjid banyak ini masih sholat di situ, ngapain? Itu kan baru penaklukan. Nah ini kadang-kadang baca buku ngantuk begitu. Baca Sayyidina Umar sholat dalam gereja. Itu konteksnya baru pembebasan Palestina. Islam belum masuk di situ waktu itu, baru dibebaskan. Yang ada waktu itu adalah agama Nasrani. Mereka punya gereja-gereja. Tiba waktu sholat, Sayyidina Umar bingung mau sholat di mana. Tempat yang bersih hanya ada di kanisa tersebut. Sholatlah di situ, karena masjid belum ada. Makanya ulama mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Nah, jadi
Ini 4 hadis. Kata Abu Daud yang pertama innamal a'malu binniyat, yang kedua al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang ketiga kata Abu Daud dari 500.000 hadis dia kembali ke 4 hadis. Yang ketiga itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Kemudian yang keempat, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kata Abu Daud dari 500.000 hadis, dia kembali ke 4 hadis itu. Ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, masih membahas hadis al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah, diberikan sehat wal afiyah, diberikan kita panjang umur, husnul khotimah setelah panjang umur, sehat wal afiyah, dimudahkan rezeki kita halalan thayyiban katsira, diberikan kesehatan sehat wal afiyah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah ataupun di dalam pekerjaan, disembuhkan penyakitnya jika ada yang sakit, dilunasi hutangnya jika ada yang berhutang, diberikan semua kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma tahiyatan fiha salam wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.